Salam selamat safety semua, jumpa lagi bersama gua di channel Agung K3 ku. Kali ini kita akan ngebahas terkait dengan prospek-prospek pekerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum gua ngebahas prospek K3, silakan Safetyzen yang belum like video ini untuk di like, kemudian yang belum subscribe untuk di subscribe, kemudian juga jangan lupa untuk memberikan kolom komentar untuk menambahkan, memberi komentar atau ingin berdiskusi lebih lanjut. Prospek lulusan keselamatan kesehatan kerja atau ya kurang lebih kalau bahasa awamnya bisa disebut sebagai peluang kerja lah ya, peluang kerja profesi K3 sangat banyak sebenarnya. Ya kalau di Jobstreet, di Instagram, di LinkedIn, di JobsDB, ya ada beberapa title-title yang sebenarnya bisa dimasuki oleh Safetyzen yang punya background pendidikan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Entah rekan-rekan memang lulusan K3 langsung atau rekan-rekan dulu waktu kuliah pernah mengambil K3 ya, misalnya teknik lingkungan, teknik industri, atau misalnya Safetyzen pernah mengambil pelatihan terkait dengan K3. Nah, ini adalah peluang kerja yang rekan-rekan ya yang Safetyzen bisa pertimbangkan untuk Safetyzen bisa lamar. Yang pertama, ada istilah namanya adalah safety inspector. Jadi safety inspector ini adalah orang lapangan ya sebenarnya ya. Sesuai dengan namanya inspektor, berarti kan memang inspeksi. Nah, safety inspector ini biasanya dia keliling lapangan setiap hari, kemudian dia akan mengecek kayak peralatan-peralatan K3, baik dia berupa APAR, hidran, kotak P3K, pompa hidran, dan lain-lain untuk memastikan semua alat-alat K3 itu masih berfungsi dengan baik. Kemudian si safety inspector ini juga akan menegur ya orang-orang yang bertindak unsafe act dan juga akan mendokumentasikan unsafe condition yang mungkin ada di tempat kerja dan nanti akan dibawa ya, di-escalate ke tim HSE lainnya untuk ditanggapi bagaimana caranya agar bisa close. Selanjutnya ada istilah namanya safety officer. Ya kalau di tempat lain bisa kita sebut sebagai safety staff atau juga ada yang menyebutnya sebagai safety engineer. Kalau safety officer, safety staff atau safety engineer ini sebenarnya dia lebih poinnya tuh lebih di tingkat manajemennya gitu ya. Dia berada di bawah koordinator, berada di bawah manajer ya, biasanya dia yang akan membuat protap-protap, prosedur, kemudian akan mengawasi proyek-proyek terkait dengan K3 gitu. Ya tapi tetap masih sifatnya sebagai eksekutor ya. Sebagai eksekutor lapangan terhadap arahan-arahan yang diberikan oleh atasannya, baik oleh koordinator ataupun dari safety manager. Ada juga istilah safety technician. Nah, kalau safety technician ini ya sesuai dengan namanya ya, teknisi. Nah, ini biasanya dia berfungsi untuk mengecek apakah mesin-mesin ya, baik mesin di produksi, mesin di engineering atau mesin dimanapun itu, mesin-mesin itu sudah sesuai dengan standar-standar safety. Ya kayak misalnya mesin di produksi itu kan ada sensor-sensornya ya, ada pintu yang mana kalau dibuka misalnya mesinnya mati, itu kan harus dicek secara berkala. Nah itu bisa dicek oleh safety technician. Atau misalnya di area produksi ada tangki proses. Nah tangki proses ini gimana caranya agar dia itu tidak sampai overheat. Nah berarti kan ada sensor temperatur di situ. Nah ini dicek oleh safety technician. Dan safety technician ini bisa ngecek sampai ratusan alat ya dalam setahun ya. Bisa jadi dia satu harinya itu bisa 1-2 alat atau bahkan lebih ya. Belum lagi safety technician ini juga kadang juga diminta untuk memperbaiki alat-alat K3 yang rusak. Kemudian ada istilahnya proses safety. Nah, kalau proses safety ini kebanyakan di minyak dan gas, kemudian juga ada di industri-industri kimia. Ya, menurut gua pribadi, fungsi dari proses safety ini adalah memastikan rangkaian kerja ya, khususnya dalam hal proses ya, proses bahan kimia di tempat kerja itu bisa berlangsung dengan aman. Ya, dia nanti akan mengecek ya tangki-tangkinya, kemudian jalur-jalur pipanya, sensor-sensornya segala macam, dan dia melakukan analisa-analisa awal ya terhadap resiko-resiko yang berkaitan dengan proses. Ya biasanya analisanya itu berupa hazard, hazit dan lain-lain.
Ada juga istilah namanya fire safety. Nah, kalau fire safety ya sesuai dengan namanya, ini fokusnya kepada proteksi kebakaran, baik dia berupa proteksi kebakaran aktif ataupun dia proteksi kebakaran pasif. Nah, biasanya orang yang fire safety ini dia jago ya dalam menghitung eh, kemampuan dari pompa hidran, kemudian berapa sih tekanan yang harus ada dalam sistem hidran. Dia juga yang akan mengecek ya proteksi kayak misalnya APAR, kemudian juga proteksi lain ya seperti tembok tahan api dan lain-lain. Oh iya, satu lagi juga untuk fire safety ini dia juga bisa untuk difungsikan untuk menganalisa risiko-risiko yang bisa menimbulkan kebakaran. Ya biasanya kalau di tempat kerja banyak alkohol gitu ya. Nah, alkohol ini ingin diproses. Nah, ini bisa dilakukan studi oleh si orang fire safety ini agar jangan sampai alkohol yang dituang atau yang diproses itu menimbulkan bahaya kebakaran. Ada lagi istilahnya adalah safety advisor. Nah, kalau safety advisor ini ya nama sesuai dengan namanya kan advisor itu kan pemberi saran ya. Ya kalau gue pribadi sih menganggap safety advisor ini dia ya hanya sebatas pemberi saran ya. Sehingga gue ada lowongan di sebuah perusahaan televisi itu ya. Itu title-nya safety advisor. Ya yang gue tahu sih safety advisor ini memang sebagai pemberi saran ya dan juga pemberi rekomendasi apabila ditanya ya. Perannya itu tidak di lapangan ya tapi lebih ke office. Kemudian ada juga istilahnya corporate safety. Nah, kalau corporate safety ini adalah bagian dari safety yang memberikan arah secara global pada satu perusahaan. Biasanya perusahaannya ada banyak site-nya, banyak pabriknya, banyak office-nya. Ini memberikan program-program yang harus dilaksanakan di masing-masing site, kemudian juga memantau indikator-indikator dalam masing-masing site gitu ya. Kemudian juga melihat ya opportunity, budget-budget yang bisa dilakukan tahun ini, tahun depan, juga berperan aktif dalam award-award ya. Kalau misalnya ada penghargaan-penghargaan apa, maka si corporate safety ini mendorong agar site ini bisa untuk join dalam penghargaan-penghargaan tersebut. Ada juga istilah safety auditor. Nah, kalau safety auditor ini dia bertugas untuk mengecek ya kondisi sistem manajemen yang ada di sebuah tempat kerja apakah sesuai dengan standar atau tidak. Pengecekan sistem manajemen ini bisa dilakukan secara berkas ya di atas meja on desk atau bisa dilakukan di lapangan. Jadi memang si safety auditor ini dia harus memiliki ilmu yang komprehensif ya, tidak hanya terkait dengan dokumen tapi juga harus paham nih permesinan, bahkan juga harus paham terkait dengan regulasi gitu. Ada juga istilah namanya industrial hygiene ya. Industrial hygiene ini kan kalau di Permenaker 5 tahun 2018 istilahnya adalah K3 lingkungan kerja. Ada istilahnya HIMU, hygiene industri muda ya. Nah, ini industrial hygiene atau hygiene industri ini ya poinnya adalah untuk menjaga agar lingkungan kerja ini tetap sesuai dengan batas-batas yang diperbolehkan. Sebagai contoh adalah terkait dengan kebisingan, bagaimana kurang dari 85 desibel, atau misalnya untuk getaran, ya gimana getaran forklift ini harusnya diredam agar jangan sampai melebihi dari getaran yang telah ditetapkan di nilai ambang batas. Ya biasanya industrial hygiene ini sangat terkait ya kepada dunia kesehatan kerja. Karena memang bahaya lingkungan kerja ini ya banyak banget yang terkaitan dengan kesehatan ya, baik dia berupa kimia, pencahayaan, kebisingan, getaran, suhu, itu kan semuanya efeknya jangka panjang ya. Itu efeknya akan menimbulkan penyakit akibat kerja, yang mana itu adalah bagian dari industrial hygiene atau K3 lingkungan kerja. Ada juga namanya adalah ahli ergonomik ya. Ahli ergonomik ini adalah ahli yang berperan untuk memastikan pekerjaan itu bisa fit dengan pekerjanya. Pekerjaan itu bisa fit dengan pekerjanya, bukan kebalikannya. Bukan pekerja bisa fit dengan pekerjaan. Tuh. Kenapa harus pekerjaan fit dengan pekerja? Ya karena pekerja itu kan secara ukuran, secara fisik, secara kemampuan itu kan beda-beda ya. Nah, makanya ergonomik ini memastikan agar orang yang tinggi ya, misalnya kita ilustrasikan sebuah ruangan ya. Sebuah ruangan dia punya pintu. Ya, pintunya ini bagaimana caranya agar bisa muat seluruh pekerja bisa masuk ke situ. Ya, otomatis kita akan cari dong ya siapa yang paling tinggi di antara pekerja kita.
Ya, siapa yang paling lebar dari pekerja kita? Maka kita bisa mendesain dari yang paling tinggi ini kita bisa tambahkan lah plus minus 30 cm lah misalnya ya, sehingga semua orang itu bisa masuk ya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Atau misalnya terkait dengan lebar ya, lebar ini misalnya ada yang lebarnya sekian gitu ya, nah kita bisa kali 2 ya atau kali 3 lebarnya agar memungkinkan untuk pintu itu bisa dilalui keluar masuk secara bersamaan. Ada juga istilahnya permit to work ya. Nah, kalau permit to work ini adalah orang yang memang dia mengkoordinir permit-permit kerja yang ada di tempat kerja. Permit kerja itu kan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi. Ya, seperti misalnya pengelasan, confined space, kemudian adalah listrik, ya, kemudian ketinggian, scaffolding, penggalian, kemudian ada yang mungkin yang nyelam ya. Nah, semuanya ini kan harus didata dengan baik ya untuk apa namanya permitnya ya. Udah didata dengan baik, kemudian di lapangan pun dicek apakah si pekerja ini melaksanakan prinsip-prinsip yang telah ada di dalam permit kerja. Ya jangan sampai permit itu cuma di atas kertas aja tapi tidak dilaksanakan di tempat kerja. Nah, permit to work ini juga akan melink sama CSMS ya, Contractor Safety Management System. Ya, bagaimana pemilihan kontraktor itu dari awal untuk memastikan hanya kontraktor-kontraktor yang komit terhadap K3 bisa masuk, bisa bekerja di dalam lingkungan kerja kita. Nah, ada istilahnya safety coordinator, safety leader. Nah, safety coordinator, safety leader ini biasanya dia membawahi beberapa staff ya. Jadi staff-staff itu akan nge-report ke dia. Dia akan memberikan arahan, membagi tugas untuk masing-masing staff ini tugasnya apa. Ada juga istilah safety superintendent. Biasanya sih safety superintendent ini ada di tambang ya, ada di tambang. Mereka adalah yang berpengalaman di tempat kerjanya. Ada safety superintendent ini yang dia di atas manajer, ada juga yang di bawah manajer sih, tergantung sih dari masing-masing organisasi. Ada juga namanya scaffolder, ahli perancah. Scaffolding, stagger itu kan nama yang berbeda untuk hal yang sama ya. Biasanya digunakan scaffolding stagger ini untuk menjangkau ketinggian ya pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Nah ini scaffolding yang aman itu ada syaratnya tertentu gitu. Nah scaffolder ini memastikan agar scaffolding yang dibangun itu aman karena memang ini sangat berisiko sekali ya. Ini kan berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian. Ada juga ahli K3 rumah sakit. Nah, Safetizen sangat bisa untuk berkarir di rumah sakit karena sebenarnya di Permenkes nomor 66 tahun 2016 itu sudah disebutkan bahwasannya adanya K3 RS ya, K3 rumah sakit, dan yang mengisi K3 rumah sakit ini adalah orang yang memang punya latar belakang pendidikan di bidang K3. Nah, jadi akan banyak banget ya rumah sakit yang butuh ke depannya terkait dengan K3 RS ini. Cuman memang challenge-nya berbeda sih ya. Gini, kalau misalnya di pabrik kan objek kita ya, objek sosialisasi kita kan pekerja yang mana masih bisa diatur ya. Nah, kalau rumah sakit kan objek sosialisasinya adalah customer ya. Nah, customer itu kan adalah raja. Ini harus ada pendekatan khusus sih untuk bisa menanamkan K3 RS ya, tidak hanya kepada si customer tapi juga kepada tenaga-tenaga medis yang kadang jauh lebih senior ya daripada orang K3 itu sendiri. Kemudian juga seorang ahli K3 tentunya bisa menjadi ASN, bisa menjadi aparatur sipil negara, karena di daerah-daerah ya itu ada namanya kan Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerja. Dan Dinas Tenaga Kerja itu kan mengatur terkait dengan K3. Nah, satu orang itu bisa memegang beberapa perusahaan ya. Dan satu orang itu dituntut untuk mengecek uji riksa dari sebuah perusahaan gitu. Kemudian juga penerapan K3 di tempat kerja perusahaan itu seperti apa. Kemudian juga pelatihan-pelatihan K3, dan itu apa ya, sebenarnya bisa overload juga ya tugas dari seorang ASN yang ada di Snaker ini yang membidangi K3, karena ya cakupannya sangat luas sekali. Dan untuk ASN ini sebenarnya tidak hanya ada di dinas ya, dinas tenaga kerja kan, kalau dinas itu kan lingkupnya kabupaten, kota. Nah, ada juga yang dia di UPTD ya. UPTD itu adalah kantor perwakilan tingkat provinsi. Kemudian ada juga yang di Kementerian Ketenagakerjaan Pusat. Nah, itu banyak sekali orang-orang K3 yang pada akhirnya memilih jalan untuk menjadi ASN. Rekan-rekan Safetizen, ya Safetizen semua itu adalah
prospek peluang kerja bagi lulusan K3 atau orang yang memang ingin berkecimpung dari dalam dunia K3. Ya, perlu dipahami, kadang istilah-istilah yang tadi gue sebut itu berbeda ya di setiap tempat kerja. Bisa sangat berbeda. Itu adalah yang gue sebut tadi ada sebagai gambaran aja sih, sebagai gambaran yang sangat kasar kepada Septizen semua, bahwasannya memang ketika kita memegang ijazah K3 atau ketika kita memang ingin berkecimpung di dunia K3, itu insya Allah banyak peluang kerja yang akan terbuka. Septizen semua, itu adalah video terkait dengan prospek peluang kerja K3. Jika Septizen suka video ini, jangan lupa untuk di like video ini, kemudian juga subscribe untuk lihat video yang lebih banyak, dan juga untuk berikan komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Gua Agung K3ku, salam selamat.